Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membawakan materi mengenai probabilitas diskrit. Jadi dari kelompok 5 ini beranggotakan ada Wila Wirvikananda NIM 4, kemudian ada Ulfa Nur Faiza NIM 9, lalu ada Natalia Nur Aisyah NIM 14, kemudian ada Indriana Mahrutol Goniyah NIM 23, dan Rosar Nintan Aksadia Garini NIM 32. Nah, selanjutnya kita memasuki apa itu probabilitas diskrit. Jadi, probabilitas diskrit adalah sebuah susunan distribusi yang digunakan untuk mempermudah mengetahui peluang dari sebuah peristiwa yang mana merupakan variabel acak. Jadi, dalam probabilitas diskrit itu ada namanya variabel acak yang merupakan sebuah ukuran atau besaran dari hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak. Oke, selanjutnya kita memasuki macam-macam dari distribusi probabilitas diskrit itu sendiri. Jadi ada 4 jenis atau 4 macam. Pertama distribusi binomial, kemudian yang kedua ada distribusi multinomial, lalu yang ketiga ada distribusi hipergeonometrik, dan yang keempat adalah distribusi Poisson. Oke, selanjutnya kita memasuki pemahaman mengenai distribusi binomial. Jadi, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas yang dapat digunakan dalam suatu percobaan di mana pada setiap hasil yang didapatkan hanya ada 2 kemungkinan, sukses dan gagal dalam N kali pengulangan yang bebas. Selanjutnya kita memasuki ciri-ciri dari distribusi binomial. Pertama, percobaan terdiri atas N usaha yang berulang. Kemudian, tiap-tiap usaha memberikan hasil yang dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yakni sukses atau gagal. Dan yang ketiga, peluang kesuksesan dinyatakan dengan simbol P, sedangkan gagal disimbolkan 1 min P atau kita simbolkan Q, dan tidak berubah dari satu usaha ke usaha berikutnya. Selanjutnya, kita membahas mengenai rumus dari distribusi binomial. Seperti yang teman-teman lihat, rumusnya yakni B sama dengan dalam kurung N per P dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Untuk X ini merujuk pada angka 0, 1, 2, 3 hingga ke N. Nah, N ini adalah banyaknya data atau percobaan, sedangkan X adalah banyak sukses dalam perubahan acak X atau variabel acak X. Untuk P adalah peluang keberhasilan pada setiap percobaan, sedangkan Q adalah peluang kegagalan pada setiap percobaan. Nah, rata-rata distribusi peluang binomial itu dapat dihitung menggunakan rumus mu sama dengan N kali P, sedangkan ragam atau varian distribusi peluang binomial dapat dihitung dengan O kuadrat sama dengan N dikali P dikali Q. Contoh soal 1. Bila sekeping uang atau koin yang memiliki muka angka A dan bergambar G ditos sebanyak 10 kali, tentukanlah probabilitas peristiwa muncul muka bergambar angka A sama dengan A 6 kali, B paling banyak 2 kali, C paling sedikit 2 kali, D hitung rata-rata jumlah muka A yang muncul dan standar deviasinya. Jawab, apa yang diketahui? N sama dengan 10, P sama dengan 0,5, H sama dengan 0,5. Misalkan, X adalah variabel acak yang menunjukkan jumlah muka A yang muncul. A, peluang muncul angka A 6 kali. P buka kurung X sama dengan X tutup kurung sama dengan B buka kurung X titik 2 N, P tutup kurung sama dengan buka kurung N per X tutup kurung P pangkat X dikali H pangkat N min X. P buka kurung X sama dengan 6 tutup kurung sama dengan B buka kurung 6
titik 2, 1/2, 1/2, tutup kurung sama dengan buka kurung 10/6, tutup kurung, buka kurung 0,5, tutup kurung, pangkat 6, buka kurung 0,5, tutup kurung, pangkat 10 min 6 sama dengan 210 dikali 0,0156, 25 dikali 0,0625 sama dengan 0,2051. B. Peluang muncul muka angka paling banyak 2 kali. P kali X kurang dari 2 sama dengan P kali X sama dengan 0 ditambah P kali X sama dengan 1 ditambah P kali X sama dengan 2. P kali X sama dengan 0 ditambah kombinasi 0 dari 10 dikali 1/2 pangkat 0 dikali 1/2 pangkat 10 sama dengan 0,001. Selanjutnya, P kali X sama dengan 1 sama dengan kombinasi 1 dari 10 dikali 1/2 pangkat 1 dikali 1/2 pangkat 9 sama dengan 0,0098. Kemudian P kali X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 2 dari 10 dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 8 menghasilkan 0,0439. P kali X kurang dari 2 sama dengan 0,001 ditambah 0,0098 ditambah 0,0439 sama dengan 0,0547. C. Peluang muncul muka bergambar angka paling sedikit 2 kali. P kali X lebih dari 2 sama dengan 1 min P kali X sama dengan 0 ditambah P kali X sama dengan 1 sama dengan 1 min 0,001 ditambah 0,0098 menghasilkan 1 min 0,0108 sama dengan 0,9892. D. Rata-rata jumlah muka A yang muncul. Pi sama dengan N kali P sama dengan 10 dikali 0,5 sama dengan 5. Ragam. N kali P kali Q sama dengan 10 dikali 0,5 dikali 0,5 sama dengan 2,5. Standar deviasi sama dengan akar 2,5 sama dengan 1,58. Distribusi multinomial. Jika percobaan binomial berkembang dengan memberikan lebih dari 2 hasil yang mungkin, atau bukan hanya kategori sukses dan gagal, maka percobaan itu dinamakan multinomial. Misalkan, sebuah percobaan menghasilkan K atau keluaran buah hasil yang mungkin yaitu E1, E2 hingga EK dengan peluang P1, P2 sampai dengan PK. Jika percobaan dilakukan sebanyak N kali, maka peluang akan terdapat X1 kejadian E1, X2 kejadian E2, hingga XK kejadian EK di antara ditentukan oleh distribusi multinomial. Dengan rumus P, X1, X2, XK sama dengan N faktorial per X1 faktorial, X2 faktorial, hingga XK faktorial kali P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, hingga PK pangkat XK. Contoh soal. Sebuah kotak berisi 3 bola merah, 4 bola hijau, dan 5 bola kuning. Identitas lainnya yaitu homogen atau sama. Sebuah bola diambil secara acak dari kotak tersebut dan dilihat warnanya. Kemudian dikembalikan lagi ke dalam kotak. Pertanyaannya, tentukan peluang dari 6 kali pengambilan terdapat 1 bola merah, 2 bola hijau, dan 3 bola kuning.
Diketahui peluang bola merah 3/12, bola hijau 4/12, bola kuning 5/12. Maka jika bola merah muncul 1 kali, dilambangkan X1 sama dengan 1, bola hijau muncul 2 kali, X2 sama dengan 2, bola kuning muncul 3 kali, X3 sama dengan 3. Untuk menentukan peluang dari 6 kali pengambilan terdapat 1 bola merah, 2 bola hijau, dan 3 bola kuning, maka P sama dengan N faktorial per X1 faktorial, X2 faktorial, X3 faktorial dikali P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 dikali P3 pangkat X3. Maka P123 sama dengan 6 faktorial per 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial dikali dalam kurung 3/12 pangkat 1 dikali dalam kurung 4/12 pangkat 2 dikali 5/12 pangkat 3, maka hasilnya 0,1206. Distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek atau populasi yang dipilih tanpa pengembalian. Distribusi hipergeometrik memiliki kedua sifat sebagai berikut. Yang pertama, sampel acak berukuran N yang diambil tanpa pengembalian dari N benda. Yang kedua, sebanyak K benda dapat diberi nama sukses dan sisanya N-K diberi nama gagal. Distribusi probabilitas perubah acak hipergeometrik X yang menyatakan banyaknya kesuksesan dalam sampel acak dengan ukuran N yang diambil dari N objek yang memuat K sukses dan N-K gagal dinyatakan sebagai berikut. P himpunan X dengan probabilitas N besar, N kecil, K sama dengan kombinasi KX dikali kombinasi N-K, N kecil min X per kombinasi N besar N, atau himpunan X dengan probabilitas N besar, N kecil, K sama dengan KX, N min K, N kecil min X per N besar, N kecil dengan probabilitas X sama dengan 0, 1, 2, hingga N. Keterangannya bahwa N yaitu ukuran populasi, N kecil ukuran sampel, K banyaknya unsur yang sama pada populasi, serta X yaitu banyaknya peristiwa sukses. Oke, selanjutnya kita memasuki contoh soal dari distribusi hipergeometrik. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, ada sebuah soal, yakni suatu panitia terdiri dari 5 orang, dipilih secara acak dari 3 kimiawan dan 5 fisikawan. Kemudian hitunglah distribusi probabilitas banyaknya kimiawan yang duduk dalam panitia. Diketahui N besar yakni 8, berasal dari jumlah 3 kimiawan dan 5 fisikawan. Kemudian N sama dengan 5 berasal dari jumlah panitia yang dicari, K sama dengan 3 berasal dari jumlah sukses sama dengan kimiawan, dan X sama dengan 3 adalah jumlah kimiawan. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke rumus distribusi hipergeometrik. Kemudian dilakukan perhitungan untuk mencari peluang probabilitasnya. Untuk peluang X sama dengan 0, dimasukkan ke rumusnya, didapatkan hasil yakni 1/56. Nah, hasil ini tuh didapatkan dari perhitungan kombinasi menggunakan faktorial ya. Jadi kombinasi 0 dari 3 dikali kombinasi 5 dari 5 dibagi kombinasi 5 dari 8 didapatkan hasil akhir 1/56. Kemudian peluang dari X sama dengan 1
sama dimasukkan ke rumus dengan X yakni 1, dilakukan perhitungan secara faktorial, didapatkan hasil akhir yakni 15/56. Kemudian untuk peluang X sama dengan 2, dengan X-nya 2 ya tentunya, dimasukkan ke rumus, dilakukan perhitungan dengan faktorial, didapatkan hasil peluang X sama dengan 2 adalah 30/56. Kemudian untuk peluang X sama dengan 3, didapatkan hasil akhir yakni 10/56. Itulah contoh soal mengenai peluang kejadian menggunakan distribusi hipergeometrik. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson disebut juga distribusi peristiwa yang jarang terjadi. Distribusi ini dianggap sebagai pendekatan pada distribusi binomial apabila n atau banyaknya percobaan adalah besar. Sedangkan P atau probabilitas sukses sangat kecil. Distribusi Poisson digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya kejadian menurut satuan waktu, ruang, luas, panjang tertentu, seperti menghitung probabilitas dari 1. Banyaknya penggunaan telepon per menit atau banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan. 2. Banyaknya bakteri dalam 1 tetes atau 1 liter air. 3. Banyaknya kesalahan ketik per halaman sebuah buku. Dan 4. Banyaknya kecelakaan mobil di jalan tol selama minggu pertama bulan Oktober. Untuk menentukan nilai probabilitas menggunakan distribusi Poisson, dapat menggunakan rumusan sebagai berikut. P buka kurung X, mu tutup kurung sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial. Keterangan E sama dengan 2,71828, mu yaitu rata-rata keberhasilan sama dengan N kali P, X yaitu banyaknya unsur berhasil dalam sampel, N yaitu jumlah atau ukuran populasi, P yaitu probabilitas kelas sukses. Contoh, dalam sebuah antrian motor yang masuk sebuah SPBU diperoleh data bahwa rata-rata 4 buah motor yang masuk dalam rentang waktu 15 menit. Maka pertanyaannya, tentukan probabilitas A maksimal 2, ada 2 motor yang masuk antrian, B minimal ada 2 motor yang masuk antrian, C tepat 2 motor yang masuk antrian. Solusinya, apabila diketahui rata-rata 4 buah motor yang masuk, maka peluang X kurang dari sama dengan 2 sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Peluang X sama dengan 0 sama dengan E pangkat min 4 dikali 4 pangkat 0 per 0 faktorial sama dengan 0,0183 dikali 1 per 1 sama dengan 0,0183. Peluang X sama dengan 1 sama dengan E pangkat min 4 dikali 4 pangkat 1 per 1 faktorial sama dengan 0,0183 dikali 4 per 1. Maka hasilnya 0,0732. Peluang X sama dengan 2 sama dengan E pangkat min 4 dikali 4 pangkat 2 per 2 faktorial sama dengan 0,0183 dikali 16 per 2. Maka hasilnya 0,1464. Bagian B. P kali X lebih dari 2 sama dengan 1 min P kali X kurang dari 1 sama dengan 1 min P kali X sama dengan 0 plus P kali X sama dengan 1 menghasilkan 1 min 0,0183 ditambah 0,0732 sama dengan 0,90
Bagian C, P kali X sama dengan 2 sama dengan E pangkat min 4 kali 4 pangkat 2 per 2 sama dengan 0,0183 dikali 16 per 2 sama dengan 0,1464.